Berdoa kita kak. Ya. Apa yang pindo? Lo. Hah? Lo. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang Sama Baik, terima kasih untuk berkat pada hari ini. Terima kasih buat kasih setia anugerah-Mu yang selalu berkat kami. Biar pada kami ada makanan dan minuman, biar Engkau yang memberkati dan makanan dan minuman ini, biar menjadi kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Dan terus kita akan lakukan ada. Makan guys. Ini banyak banget. Saus enggak? Enggak. Kenapa? Enggak tahu. Ya, emang gue gak makan gorengan ini original. Gue ngetren banget, sampai gue bocil ini makanan kesukaan. Dulu di sekolah gue segini 10.000. 5.000 sih di sekolah gue. Dulu zaman-zamannya kan yang instan masih 2.500. Iya. Jadi mereka itu apa 3.000, untung 3.000. Kalau Enggak, 5.000 7.000 deh kan. Dulu yang 3.000-an itu dulu yang 2,5 tuh di Sakura. Ini baru 3.000. Dulu 22.000 dah. Gue dulu 2,5. Ada konten gak sih dulu? Dulu sekali. Dan gue kangen banget sama tempenya. Kantin ini enak. Ada tepungnya enak. Tempe di kantin gue tuh tepungnya bener-bener enak banget. Iya, Kak. tepungnya enak. Udah gitu dia tempe yang segini tuh udah Iya. bukan tempe yang kayak di Jadi, Batam. misalnya ada otak-otak tahu terus dipotong-potong. Gue kangen banget. Gua enggak sih. Gua enggak sebebas itu jajanan gua. Karena Ya itu- dikontrol. Nah itu gue cobain deh. Mau apa namanya? Ya kan kalau di sekolah gue kan ini nggak ada yang tahu. Gue nggak tahu. Enggak, maksud gua tuh kantin sekolah gua tuh dikontrol sama kepala sekolah juga. Kalau gue bilang yang buka kantin juga orang-orang dekat sama guru dah. Ayo udah tahu bukan orang yang dari luar. Soalnya kalau mau jajan keluar tuh pasti saya nggak boleh ditutup. Sama gua juga kok. Walaupun banyak ya. Kadang-kadang tuh kita beli tuh. Ini udah. Ojek. Nyempil. Panggil abang-abang. Gue kangen. Gue nggak kangen SD sih. Gue kangennya Sama. masa-masa ini tuh cepet banget ya sih kita. Pasti kita mau ulangan kelas 9, atau kelas 9 aneh banget. Gue sih udah yakin naik, gue udah yakin banget naik. Kita udah yakin naik kan. Tapi kita ini nggak ngerti apa-apa loh jujur. Ngertinya baru sebagian doang. Tapi yakin gak sih? Kita naik kan pasti. Naik. Pasti lah ya. Dan menurut gue orang yang itu Setio dan Jangan masih naik. Yang jadi pertanyaannya tuh si Vio pasti ada sesuatu kan di rumahnya yang dibikin sesuatu apa lagi. Tapi lu sadar gak sih kenapa Vio sering terlambat gitu, kayak ada yang nggak mungkin karena terlambat bangun dan selalu gitu kan, pasti ada satu alasan yang bikin dia di dekat gitu. dan menurut gue dia juga pinter tuh. Ya, Terus dia ngerti apa yang gue bilang kemarin bahasa Inggris. tapi waktu SBK tuh juga dia pinter kalau udah. Atau lu dia nggak ikut pelatihan? Iya dia nggak ikut latihan, itu dia baru bareng sama gue tuh di situ. Pas di situ dia bilang begini di chat grup, gue latihan sendiri aja. Gue nggak percaya di latihan, cuman gue bisik-bisik ke dia, gue bilang nanti kalau lu nggak tahu, lu ikutin si Awar hafal, ya kan? Coba, dia cowok paling hafal hilang. Si Megris juga ikutin Awar, semuanya ikutin Awar. Tapi dia bisa tau dak, jujur. Iya. Gue akun dia dibanding sama gue lebih bagusan dia malah. Dan dia sama Tian di Jorli yang bisa diatur, Vio. Apa sih lo? Lu berubah-berubah, gue kesel banget. Lu udah bilang, tapi Tian gitu-gitu ini ada. Iya, maksudnya tuh lu tau gak sih Tian ini niat, dia niat tapi nggak bisa diatur. Ya kan.
gue pengertian. Oh tenang, dia kelas dulu. Masih bangku anjir. Dia SD udah Dari kelas 4. anjir serius. Dia Tabita. Anjir demi apa sih? Dia terkenal ini nggak sih Emang di kelas? Raja Bokep. Anjir. Namanya apa? Enggak, jangan ini dia sekolah lain enggak. Enggak. Guru gua tuh sampai berangkat tangan ya. Sama dia. Misalnya kita ajarin ya, udah kita baikin dulu tuh. Ini kita udah baikin nih. Gini nggak ya, jadi salah nih gini. Ini kita selembut yang kita bisa. Coba lu kasih tahu. Tadi gua bilang ke mana? Ini kayak gini. Jadi kayak ngeselin pengen gue gampang kan. Jadi Dan baikin udah doang. baik ya. Malah bercanda. Bercanda sih enggak ya, tapi lebih kayak enggak paham. Nggak serius. Kalau misalnya kan ada tuh orang yang misalnya nggak paham tapi dia coba untuk jawab walaupun salah terus, tapi dia nggak mau jawab. Karena emang dia takut orang. Mungkin kali ya. Gue pengen masuk fisiologi, tapi Wah, gimana ya? Fisiologi juga ada hitung-hitungannya ya. ada. Lu harus pelajarin apanya. Dia nggak cuma nge-solusi doang, dia harus pelajarin tentang mental kayak gini tuh kayak gimana. Mental health ini Karena setiap mental orang pasti beda-beda. bisa ya? Bisa banget guys. Tapi percaya nggak, setiap pekerjaan tuh pasti ada di dalam kesalahan. Dan menurut gue fisiologi itu orang tua yang berfisiologi, tapi fisiologi yang kerja di fisiologi belum tentu dia baik-baik sih. Iya sih. Tapi masuk akal nggak sih orang-orang di psikologi itu yang berasal dari keluarga yang gak baik? Iya. Karena dia udah mengalami kan. Ya, Jadi jadi dia tahu. kayak aku juga kayak nggak mau nih. Gue Iya. juga mau dengar cerita dari orang-orang yang sama kayak gue dulu. Sambil sesar aja pengen jadi psikolog waktu itu. Pernah kepikiran. Iya pernah. Gue kebayang kalau misalnya gue ikut psikologi dan teman-teman gue ini, biasa gue dapat bestie baru nih di psikologi. Dia cerita tentang keluarganya juga. Kayak Lucu ya. Saling cerita dong, Dak. psikolog. Satu kampus psikologi itu kena mental semua deh keluarga. Kayak misalnya dia lagi punya masalah, tapi dia harus mengatasi masalah orang lain juga. Siapa tahu? Itu emang masalah dia udah selesai sebenarnya, cuman karena dia juga gak mau orang lain jadi dirinya dia sendiri, jadi kayak dirinya dia. Oke. Ya udah deh, dia bantu ngatasin. Ini Zoe, Papaisnya sama ya? Slim nggak? Udah ya ampun, muka gue paling bulat. Sama. Enggak, muka lu lebih kayak ke bawah gue, ke samping. Tapi ke sama-sama bulat. Fashion. Yang bilang Zoe baru Mandi 9 enggak buka itunya kan. kelihatan dari gerak-geriknya. Sendiri udah mampu lah. Terus emang dia yang pertama. Ekspektasi gue gede, gue mau ngabisin uang gue sendiri, gue mau manfaatin uang gue dengan baik. Apapun yang gue lakuin buat diri gue pakai uang gue gitu. Tapi gue punya feeling aja, dan dari feeling gue ini emang rata-rata benar. Apa? Feeling gue itu gue disuruh biayain adik gue sekolah. Tapi terus Gue nggak tahu, tapi kayak beban aja gitu sebagai anak pertama, dan gue punya feeling, dan itu nyebelin banget ya sih anjing. Tapi Kan bukan kewajiban gue. Kan bukan kewajiban gue sebagai kakak. Oke, kalau buat nambahin, oke Tapi buat untuk- beliin peralatan sekolah, tapi kayak buat bayarin sekolah tuh kayak
bukan tanggung jawab gue sebagai orang tua, gue sebagai kakak. Kalau Karena misal gue kasih juga uang masih- jajan doang nggak apa-apa. kecuali gue udah nikah kan, baru bisa lah gue. Tapi nikah juga sebenarnya nggak tahu. Iya sih sebenarnya, tapi tergantung ini sih. Ini dari pandangan gue ya, soalnya kita kan punya keluarga juga yang harus dibiayain, tanggung jawabnya. Ya apalagi ya. Kalau ngasih uang ke orang tua baru wajar tau. Tapi bener juga kata orang tua bakal seneng ngebayain sekolah lo kalau lo pintar. Sama gue juga kalau adik gue pintar, gue suka nih ngebayarin dia sekolah. Iya lah. Kalau udah gue bayarin itu bego, terus ini beda. Udah ogah-ogahan. Gue buat apa? Iya, uang gue buat apa anjir? Tau gak sih, Da? Dulu waktu gue SD, pelajaran MTK tuh orang-orang pada bilang, MTK susah tau. Tapi gue yang kayak, enggak susah-susah banget, terus juga enggak yang gampang-gampang banget, tapi bisa lah, masih bisa gue atasin susah-susah itu. Tapi sekarang mau segampang itu pun gue tetap nggak bisa. Enggak, emang fashion lo bukan di situ. Fashion gue di situ, Da. Hitung-hitungan. Bukan gue sebenarnya bisa, tapi otak gue ini mungkin yang butuh adaptasi karena kan Iya, lu nggak Shock. bisa yang langsung capek-capek gitu kan. Harus proses yang Harus bener-bener belajar slow banget. nggak sesuatu itu juga sih, yang penting gurunya tahu bisa mengondisikan Kayak gue. lo harusnya tuh kayak gini diajarinnya, nggak semua murid tuh sama pengertiannya. Iya, tapi kan kayak nggak tahu deh. Kadang gini, gue juga dulu di SD emang ada temen gue yang cepet ngerti, jadi agak nyebelin juga punya teman pinter sebenarnya, karena waktu udah diajarin gue dan dia bilang paham semenjak gue belum nih, gue masih mau nanya, tapi si temen gue yang paling pintar itu dia bilang udah paham. Kan kayak anjing lah sih, kan lo sendiri yang paham, otak gue beda sama otak lo. Gue tuh pengen bilang gitu, cuma kayak mausin aja punya temen yang gitu sendiri. Tapi sebenarnya kalau gurunya sefrekuensi sama gue atau nggak asik tahu cara mengajarin untuk orang yang kayak gue, lu bisa tahu. Dulu dari SD tuh guru-guru SD gue kan muda-muda semua ya kan, terus juga asik-asik. Jadi kitanya juga makin ngerti. Mau dia sekali ngajar dong lu ngerti. Dulu gue punya guru olahraga, namanya Pak Bram. Dia kan waktu itu pernah ngawas MTK ya. Terus dia ke meja gua, terus kayak gini nggak? Ini loh, tinggal kamu dulu. Terus kalau misalnya gue masih nggak ngerti biar puas nih, Pak, suruh Pak ulang Pak, sorry Pak ulang. Iya. Kalau gua nggak sering nggak tahu, apa sih Pak nggak ngerti. Terus nanti guru gua apa yang aku coba? Gitu. Tadi seru, enak. Kita juga bener-bener ngerti. Iya, kalau di muda sih nggak apa. Tapi kalau yang udah tua nggak bisa udah bikin. Iya bener. Mereka kan udah pernah ada di posisi kita ya, masa mereka nggak ngerti sih? Mereka emang dasar pintar nggak sih? Hah? Mereka emang dasar pintar dan jago di bidangnya itu. Iya. Jadi mereka nggak ngerasain kayak kita yang bego nggak bisa bidangnya mereka. Ya, jadi mereka nggak ngerasain kayak kita deh. Mau pas Simon bilang, dulu saya juga ada di posisi kalian, kok benci sama MTK? Tadi kan lu juga. Berarti kalau lu pernah benci sama MTK, lu harusnya lebih Sih kasih saya. Oke. Harusnya lu lebih bisa dong ngatasin orang-orang yang nggak bisa kayak lu dulu gitu. Susah. Jadi kayak jadi guru tuh juga harusnya coba nih. S1 lu jadi guru, S2 nya lu lanjut psikologi, masih cocok. Dan lu ngelamar jadi guru, cocok dah. Jadi lu sambil ngajar sambil tahu mental anak, cara ngajarnya, iya nggak sih? Iya benar. Tapi kan psikologi juga susah, guru juga susah.